Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Shalom saudara dikasih Tuhan. Memang benar, Tuhan itu ajaib buat kita. Dia berfirman dan semuanya jadi. Seperti apa yang Tuhan telah katakan, tahun 2012 adalah tahun perkenanan Tuhan. Multiplikasi, promosi terjadi semua karena perkenanan Tuhan. Dan mujizat masih ada. Yang percaya katakan amin. Ada berapa banyak di antara saudara yang mau mengalami perkenanan Tuhan? Boleh angkat tangan. Saudara, kita harus hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kalau saudara dan saya hidup berkenan di hadapan Tuhan, perkenanan Tuhan akan turun secara luar biasa. Nah, melalui tahun Ain Gimel, yang sering kita sebutkan dengan 5773 menurut kalender orang Yahudi. Ain Gimel itu adalah 73. Tuhan tuh menuntun kita. Mata Tuhan selalu tertuju kepada kita, orang-orang yang berkenan di hati Tuhan. Tuhan tuh baik. Luar biasa baiknya. Dia mau menuntun saudara dan saya. Dia mau menunjukkan jalan apa, mana yang harus kita tempuh. Dia mau menasihati kita. Yang mau katakan amin. Dan saudara, melalui tahun ini Tuhan itu berbicara kepada kita semua. Bahwa kita sedang dibawa naik ke level yang lebih tinggi. Entering the next level. Ada berapa banyak yang bersuka cita karena itu? Saudara, jadi melalui sekali lagi Ain Gimel, Tuhan itu berbicara. Berbicara bagaimana supaya hidup kita itu berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga dalam kita masuk dalam level yang lebih tinggi, kita dituntun. Ini loh yang harus kita kerjakan. Saudara, kalau kita melihat arti angka daripada Gimel itu yang artinya 3. Yang pertama itu adalah angka Roh Kudus, yaitu pribadi ketiga dari Allah Roh Kudus. Gimel. Jadi Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Saudara, ini pesan Tuhan kepada kita yang sudah sering kita dengar berkali-kali. Roh Kudus sedang dicurahkan secara luar biasa. Ini adalah tahun di mana kemuliaan Tuhan sedang turun secara luar biasa. Responi itu. Responi. Yang Tuhan mau responi. Yang pertama, tentunya tentang unity. Tuhan sudah memberikan kemuliaan yang telah Dia berikan kepada kita, supaya kita jadi satu. Unity. Ini era kemuliaan Tuhan turun. Dan hal yang kedua, kalau saudara membaca dari Yeskiel pasal 47, itu berbicara tentang level kedalaman kita dengan Roh Kudus. Saudara nanti baca di rumah ayat-ayat itu. Tapi saya mau ingatkan kepada saudara, memang kedalaman kita tuh diukur dari pergelangan kaki. Tapi itu tidak cukup di situ. Harus naik. Harus naik sampai di lutut. Belum cukup. Levelnya harus naik sampai di pinggang. Dan akhirnya tenggelam. Dan saudara, pada waktu saudara sedang dibawa naik ke level yang ini, itu pengalaman saudara dengan Tuhan itu akan tidak sama dengan sebelumnya. Mungkin kalau dulu saudara dalam bisnis mungkin, wah saya diberkati Tuhan. Saya melakukan ini, Tuhan langsung berkati. Tapi kenapa setelah saya semakin sungguh-sungguh dengan Tuhan, malah ini tambah sulit. Sepertinya Tuhan tidak menyertai. Bukan. Tapi Roh Kudus yang akan mengajar kepada kita. Karena kita makin dalam, level kita makin tinggi. Saudara, ini perhatian baik-baik. Saya banyak melihat banyak orang undur dari Tuhan gara-gara ini. Dan saya tidak mau saudara undur karena ini. Harus terus naik. Meskipun tambah rasa tambah berat,
Tetapi justru itu yang membuat saudara akan menerima nantinya berkat seutuhnya. Yang percaya katakan amin. Hal yang kedua, tentang Ayin Gimel. Itu menurut arsitektur bahasa Ibrani kuno, Gimel itu digambarkan sebagai seorang yang mengejar orang miskin untuk memberi sedekah. Jadi ini pesan Tuhan kepada kita semua. Kalau kita diminta untuk naik level, perhatikan orang-orang miskin. Lebih lagi dibanding sebelumnya. Banyak memberi. Saudara memiutangi Tuhan. Kalau saudara itu memberikan kepada orang-orang yang perlu ditolong. Dan saya percaya, saudara mau masuk surga, ada berapa banyak yang mau jadi domba. Kenapa jadi domba? Karena memperhatikan orang-orang miskin. Dan yang paling penting hari-hari ini, saudara diajar untuk memberi, untuk mematahkan penyakit yang paling berat sekarang, itu penyakit cinta uang. Saudara, mari kita berjalan naik ke level yang lebih tinggi. Dan hal yang ketiga, Gimel berbicara tentang saksi yang sempurna. Kalau saudara membaca 1 Yohanes 5 ayat 7-8, sudah dikatakan ada 3 yang memberi kesaksian di sorga. Kesaksian yang sempurna. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya ini adalah satu. Dan di bumi juga ada roh, air, dan darah. Ketiganya adalah satu. Jadi melalui Gimel, angka 3 dalam bahasa Ibrani ini, Tuhan berbicara, saudara dan saya diminta untuk menjadi saksi Yesus yang sempurna. Saudara ingat, ketika Tuhan Yesus akan naik ke surga, Dia berpesan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Dan sekarang Tuhan berbicara, jadi saksi yang sempurna. Jadi saksi yang sempurna itu ada seperti Tuhan Yesus, yang penuh dengan firman dan penuh dengan Roh Kudus. Saudara, baca firman tiap hari. Saya terus seolah ditekan oleh Tuhan. Kamu beritakan terus, baca firman, lebih lagi. Yang mau katakan amin. Saya mau berdoa buat saudara. Naik ke level yang lebih tinggi. Itu berkatnya juga naik. Saudara ngerti nggak? Kalau saudara diajak naik ke level yang lebih tinggi, itu berkat Tuhan itu akan dicurahkan secara luar biasa. Sampai saudara akan menerima berkat seutuhnya. Melalui proses-proses yang mungkin berat buat saudara. Termasuk saya. Tapi kita tahu, Tuhan sudah janji. Angkat tangan saudara. Bapak, kau melihat tangan-tangan yang terangkat. Mereka sedang dibawa naik ke tempat yang lebih tinggi. Mereka sedang mungkin mengalami masalah yang begitu berat dalam hidup mereka, Tuhan. Mungkin melalui penyakit. Masalah yang selalu tidak selesai. Tidak kunjung selesai. Padahal Engkau yang mengizinkan semua terjadi. Untuk dibawa naik ke level yang lebih tinggi. Kuatkan mereka ya Tuhan. Kuatkan mereka. Berikan penghiburan. Berikan jalan keluar. Seperti Engkau berjanji. Kau mengasihi anak-anakmu. Dalam nama Yesus yang berdoa. Amin.